Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya yang pada hadir pagi hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Oleh karenanya, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini atau sore hari ini dengan bacaan doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Anak-anak sekalian, ini di sini semua sudah hadir? Ada yang tidak hadir? Mau saya absen dulu? Hadir semua? Ini? Oh ya, ini yang biasanya sering bolos ini, alhamdulillah ini kok rajin ini. Muhammad Solikin ini, alhamdulillah sekarang dapat ilham ini kayaknya. Nah ya itu ini, alhamdulillah. Gimana Pak Mas Solikin, kabarnya sehat ya? Oh, bapaknya sehat? Bapaknya sehat, Mas Solikin? Alhamdulillah. Yang patuh sama orang tua ya? Oke. Sudah saya absen semuanya. Mulai ini jadi saya cari saja yang tidak ada ini. Kayaknya semua sudah hadir, alhamdulillah. Ayo kita mulai bersama-sama, kita membuka materi kita, atau kita ilustrasi dulu materi kita yang kemarin. Kita membahas masalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin kita sudah berkali-kali membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang dimaksud dengan iman itu? Ya. Jadi di sini akan kita membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah berasal dari bahasa Arab, ya, yang mana bermakna percaya. Kita disebut beriman tatkala kita mempercayai. Apakah kita mempercayai sesuatu, berita dan sebagainya itu termasuk iman? Bukan itu yang dimaksud. Iman yang khusus kepada rukun iman ini, yang termasuk rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, yaitu selain mempercayai juga meyakini dalam hati dan sekaligus menjalankannya dengan fi'liyah kita. Itu baru disebut dengan iman. Terus rentetannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita mempercayai bahwasanya Allah itu benar adanya, Allah itu nyata ada, Allah itu menjadi tumpuan segala harapan yang kita miliki. Itu yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Sehingga dalam hal ini kita iman kepada Allah seolah-olah kita ini sudah bergantung seluruh kehidupan kita ini, hidup dan mati kita hanya karena Allah. Itulah yang disebut dengan iman kepada Allah. Kemudian kenapa sih kita harus iman? Siapa yang nyuruh beriman? Nah ini, kenapa harus beriman? Siapa yang menyuruh beriman? Di sini sebagai dalil naklinya, seperti yang sudah saya sebutkan di dalam materi ini, dalil nakli yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran ataupun hadis. Itu adalah sebagai nas yang paling kita pegangi, yaitu sesuai dengan surat An-Nisa ayat 136. Nah, bisa kalian baca itu ayatnya, ya, dipahami sebentar. Nah, sudah. Kemudian kita memahami maksud dari ayat itu, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah ini, jelas Allah sendiri yang menyuruh kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman seseorang itu sendiri juga bisa menjadi tebal, juga bisa menjadi lebih tipis. Nah, apa penyebab iman itu menjadi tebal dan apa yang menjadi penyebab iman itu menjadi semakin tipis? Nanti kita diskusikan. Yang penting sekarang saya jelaskan dulu ya. Iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati, itu akan bisa terus-menerus tumbuh dan juga akan bisa jadi terus-menerus menjadi hilang. Nah, bisa bertambah juga bisa berkurang. Itulah iman. Bagaimana iman itu bisa bertambah? Tatkala seseorang itu selalu melakukan zikir di sini selalu ingat kepada Allah, maka iman tersebut akan terpupuk sehingga akan menjadi lebih tebal, lebih tumbuh dan semakin kuat iman seseorang. Nah, tatkala seseorang ini mengalami pertumbuhan semacam itu, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang istimewa pada diri orang tersebut. Nanti hikmahnya nanti apa saja ya. Tatkala seseorang itu nanti imannya menjadi tipis, yaitu tatkala hati itu tidak pernah mengingat Allah, tapi yang ditumbuhkan adalah hal-hal yang maksiat. Ya, maksiat artinya di sini adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah, hanya menuruti nafsu seseorang. Maka hati itu akan tertutup oleh nafsu tersebut, sehingga orang tersebut imannya akan semakin menipis, keyakinannya kepada Allah bahwa Allah Maha dan Maha segala-galanya itu semakin kepercayaannya akan semakin memudar. Itu kenapa iman menjadi tebal dan menjadi tipis. Kemudian kita akan membahas hikmah beriman kepada Allah. Ini. Yang pertama ya, orang yang selalu beriman kepada Allah akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat, yaitu surat Al-Mu'min ayat 51. Maksudnya ini apa? Karena bagaimanapun hebatnya seseorang, hitungannya paling tepat ataupun paling cerdas pun masih banyak kemungkinan salah, masih banyak kemungkinan gagal. Tetapi kalau kita sudah berusaha berikhtiar, kemudian kita serahkan kepada Allah, kita hatinya selalu bertaut kepada Allah, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Sehingga jangan mengandalkan kita ini pinter, kita ini cerdas, semuanya serba hitung-hitungan akan cocok dengan hasil yang kita hitung tadi. Padahal semua ini adalah atas kehendak Allah. Sehingga kita kesulitan apapun, kalau kita minta pertolongan kepada Allah, insya Allah barang siapa yang mau berdoa atau meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Itu adalah hikmah yang pertama. Sedangkan hikmah yang kedua, hati menjadi tenang. Ya, ya dalam. Materinya cukup penjelasannya. Iya. Lanjut ke selanjutnya. Oke. Materinya cukup, jangan dijelaskan semua. Oke. Tidak selesai. Oke. Terima kasih. Kita akan membahas dari materi yang sudah saya uraikan tadi, dan itu bisa dipelajari, bahan materinya sudah ada pada anak-anak semuanya. Mari kita sekarang berdiskusi. Akan saya buka termin diskusi ini dengan 3 pertanyaan. Tolong didiskusikan masing-masing kelompok ya.
Coba dicatat ya anak-anak sekalian, semuanya masih sambung? Nah, oke. Terima kasih anak saya cantik-cantik, pintar-pintar nih. Masya Allah, ini saya yang paling suka. Pertanyaannya, mengapa orang yang tidak beriman kepada Allah dikategorikan orang yang merugi? Sesuai dengan kandungan surat Al-Asr 1-3. Tolong nanti dijelaskan ya. Yang kedua, mengapa Allah memiliki asma-asma yang lain selain sebutan Allah? Yang ketiga, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari pengamalan asma Allah, yaitu Al-Alim. Tolong dijelaskan. Sudah bisa dipahami pertanyaan saya? Tolong itu didiskusikan, karena materi ini akan lebih dipahami dan lebih bisa didalami, yaitu melalui diskusi dari kalian semuanya. Gimana? Sudah siap untuk menjawab biar cepat selesai? Iya, baik. Ini anak saya yang paling ganteng ini, tersayang ini. Ayo, ini juga. Ayo, Mas Solikin. Coba jawabannya, kelompoknya Mas Solikin. Kelompoknya siapa saja tadi? Saya dengan Mbak Lutfi. Oh, iki rada greget niki mesti golek kancane wedok iki. Anakku lanang sitok iki. Heeh. Oh, ngoten. Nggih. Ayo coba kelompoknya Mas Solikin. Ayo, apa jawabannya yang nomor 1? Untuk nomor 1, jawabannya Bapak, pada akhirnya Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk menyembah Allah saja dan mengimani Allah, dan hal itulah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan yang lainnya, seperti yang tercantum ke dalam Quran Surat apa? Ayo. Al-Zariyat ayat 56. Masya Allah. Fungsi diciptakan manusia dan jin, Bapak. Dari saya, Bapak. Itu. Terima kasih. Coba, ayo temannya Mas Solikin ini, pilihannya Mas Solikin, Mbak Lutfi, ayo gimana? Nomor 2, mengapa Allah memiliki asma-asma yang lain selain sebutan Allah? Itu nggih, Pak? Nggih, ya monggo. Asmaul Husna adalah sebagai sebutan dari keberadaan Allah itu sendiri. Dengan sifat kemahaannya, contoh disebut Al-Amin. Memang keberadaan Allah Maha mengetahui atas segala yang ada di bumi ataupun di langit, tersembunyi ataupun yang tampak atau gaib. Masya Allah, tepuk tangannya mana? Ternyata Nduk Lutfi pinter ya, Masya Allah. Ya. Aduh, geng. Ayo, tadi terus satu kelompok lagi siapa satunya? Oh, ini Mbak Mahmudah, ayo gimana? Untuk yang nomor 3. Pertanyaannya kan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya? Ya, pengamalan asma Allah Al-Alim. Belajar dengan giat. Kita memahami bahwa ilmu Allah itu sangatlah banyak. Kalau sudah punya ilmu, dilarang sombong. Karena kepintaran kita tidak sebanding yang dimiliki Allah. Masya Allah. Hari ini murid saya sangat membahagiakan saya. Oh gitu, nggih, Masya Allah. Terima kasih ya Allah, anak-anak saya hari ini ternyata apa yang sudah saya sampaikan semua bisa dicerna dan dipahami dengan baik. Baik, anak-anakku sekalian, setelah apa yang kita bahas, kita sampaikan dan kita sudah berdiskusi, kalian sangat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah Asmaul Husna secara detail, yaitu misalkan sifat Al-Alim itu apa,
sifat al-khabir itu apa, ya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Karena hari ini waktu kita berbagi dengan jam yang lain, sehingga dari saya cukupkan sekian saja. Baik, untuk menutup acara pertemuan kita ini dengan bacaan hamdalah, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas hari ini adalah termasuk ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.